Senang sekali, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum senang sekali warahmatullahi wabarakatuh. di malam hari ini yang sangat sangat cerah, tidak hujan. Cerah. Kita dipertemukan kembali Alhamdulillah. dengan Pak Ustadz yang kami cintai. Ustadz ini selain Ustadz pengajar, beliau juga YouTuber. Jadi bisa dibilang Ustadz YouTuber lah, kira-kira gitu. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang konsep tata kelola sumber daya dalam ekonomi Islam. Tapi sebelumnya, izin Pak Ustadz dan kawan-kawan, saya membaca surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Surah Al-Azim, surat Al-Kahfi 1-5. Baik, Pak Ustadz dan kawan-kawan, izin kami membahas tentang konsep tata kelola sumber daya dalam ekonomi Islam yang terdiri dari Mas Aditya, Mbak Ririn Agustriana Iswara, saya Mujiono, dan juga Muhammad Irsyadul Anam. Boleh dilanjut? Latar belakang ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang kemudian membahas atau mempelajari tentang segala tindak atau tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan sarana pemuas kebutuhan yang sangat terbatas menurut kerangka syariah. Selain itu, konsep ekonomi tradisional lainnya. Dengan sistem ekonomi inilah nilai-nilai keislaman menjadi pokok atau inti dari setiap tindakan manusia. Yang selanjutnya adalah konsep ekonomi Islam adalah konsep ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang tentu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai dengan penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan upaya atau usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam tentu mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim. Sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam, baik pemanfaatan sumber daya alam, TSDA, dan juga pengelolaan sumber daya insani ataupun manusia. Yang selanjutnya adalah dalam konsep tata kelola sumber daya dalam ekonomi Islam, dibahas mengenai sumber daya yang ada, yaitu terdiri dari dua, sumber daya alam atau SDA dan juga sumber daya insani atau manusia. Sumber daya alam merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola secara arif dan bijaksana guna menopang kehidupan manusia sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tentunya diperlukan pengelolaan yang baik agar kelangsungan kehidupan bisa berjalan dengan baik. Sedangkan sumber daya insani ataupun sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya insani secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian sumber daya insani adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
Pertama yang dibahas adalah sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam. Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Islam ataupun Al-Quran, yang ada dalam Quran, dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup, itu manusia mengembangkan 3 amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada al-intifa, yaitu mempersilahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat dan mendaya gunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Yang kedua, al-itibar, yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah, saya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Yang ketiga, ada al-islah, di mana manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Dilanjutkan oleh yang berikutnya, Mas Aditya. Baik, terima kasih Mas Mudiono. Saya lanjutkan mengenai pengolahan dan memanfaatkan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, di sini ada urgensi pengolahan sumber daya alam. Pemanfaatan dan pengolahan alam dan sumber daya alam bijaksana bagi kepentingan manusia. Konsep konservasi pada mencakup beberapa sektor, yaitu sektor ilmiah, sektor sosial budaya, dan sektor pengolahan. Ketiga sektor ini harus saling melengkapi, mengikat satu sama lainnya. Sektor ilmiah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengamatan yang bersifat ilmiah. Artinya di mana kegiatan ini bersifat terbuka, terukur, tersistematis, secara nalar dan berkaitan dengan sistematis yang ada. Kesadaran manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan bijaksana sangat penting, karena untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan menjaga kelestarian sumber daya alam, maka manusia juga turut menjaga sumber ekonomi. Karena sumber daya alam merupakan salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat. Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut tidak boleh dengan seenaknya. Jika saat ini kita dengan seenak menggunakannya, maka suatu saat kita akan memenuhi masalahnya. Manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui pun jika pemanfaatan dengan seenaknya lama-kelamaan juga akan punah. Next slide, Kak. Nah, di sini ada langkah-langkah pengolahan sumber daya alam dalam perspektif Islam. Bahwa hanya sumber daya alam sangat berperan dalam kehidupan umat manusia, baik sudut pandang kehidupan sosial, kebutuhan terhadap alam, serta kehidupan dalam sistem ekonomi. Adapun langkah-langkah dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu ada dengan cara memakmurkan alam atau bisa disebut juga dengan imar. Memakmurkan alam atau lingkungan sama juga dengan menjaga sumber kelestarian alam. Dalam ajaran Islam, hal ini dikenal dengan istilah imar karena dengan memakmurkan alam sekitar sehingga dapat membawa manfaat bagi manusia, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan pemanfaatan hasil alam yang baik dan bijak. Adapun bentuk kemakmuran alam dalam pandangan Islam dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau tanah untuk bercocok tanam. Islam menganjurkan pada penganutnya untuk menggarap tanah yang gersang agar menjadi subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan mengelola tanah tersebut. Next, Kak. Nah, berikutnya ada ihya al-mawat atau menghidupkan lahan mati. Nah, di sini maksudnya adalah menghidupkan tanah yang mati. Ihya al-mawat merupakan salah satu hasan hukum Islam yang dijumpai dalam syariat. Al-mawat artinya tanah yang belum dikelola sehingga belum produktif bagi manusia. Sedangkan al-ihya artinya hidup atau menghidupkan. Arti menurut harfiah dari ihya al-mawat adalah usaha mengolah lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia. Oleh karena itu, menghidupkan tanah yang tidak produktif merupakan petunjuk syariat secara mutlak. Syariat memberikan peluang kepada setiap muslim untuk mengolah tanah dengan sebaik-baiknya. Pengolahan tanah yang baik terkait secara erat dengan persoalan hajat manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan. Oke, buat next selanjutnya bisa dilanjut oleh Karirin. Terima kasih Mas Irsyad. Saya akan lanjutkan untuk sumber daya insani. Pengelolaan sumber daya insani. Pengertian SDI dapat dibagi menjadi dua, yaitu
pengertian mikro dan makro. Pengertian SDI secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDI secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian sumber daya insani adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Next, Kak. Daya insani dalam perspektif ekonomi Islam. Secara esensial, pengertian sumber daya insani atau syariah adalah keimanan sumber daya insani syariah yang mengakui keesaan Allah dan menempatkan posisi Allah dalam dirinya lebih dekat dari urat nadi. Sumber daya insani syariah menjadikan Allah sebagai pengawas utama dan berada dalam hati setiap individu dimanapun dan kapanpun. Sumber daya insani yang berkualitas merupakan faktor pendukung berkembangnya suatu lembaga. Dalam pengelolaan sumber daya insani berbasis syariah, setidaknya terdiri dari 4 kompetensi, yaitu pertama, fungsional kompetensi adalah kemampuan sumber daya insani di bidang ekonomi syariah yang meliputi operasional bisnis syariah, administrasi keuangan syariah, dan analisis keuangan syariah. Yang kedua, behavior kompetensi adalah kemampuan sumber daya insani untuk bertindak efektif, memiliki semangat atau gira syariah, fleksibel dan rasa ingin tahu yang tinggi serta berorientasi pada hasil yang sempurna. Yang ketiga, role kompetensi adalah kemampuan sumber daya insani yang memberikan kontribusi positif sesuai peran dalam perusahaan, cepat menangkap perubahan dan mampu membangun hubungan dengan yang lain. Yang keempat, core kompetensi adalah kemampuan sumber daya insani dalam memiliki pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi, misi, makna, dan value, serta budaya perusahaan atau bisnis syariah. Next, Kak. Ciri-ciri sumber daya insani dalam perspektif Islam. Yang pertama, amanah. Amanah atau amanat merupakan unsur penting dan menentukan akan berhasil dan tidaknya seseorang dalam berusaha dan beramal, serta berhasil dan tidaknya suatu bangsa dalam mempertahankan dan melestarikan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita saksikan adanya perbedaan yang nyata antara orang yang bersifat amanah dengan orang yang suka berkhianat. Orang yang bersikap amanat atau jujur selalu menjadi tempat kepercayaan, dihormati, disegani, sedangkan yang bersikap khianat atau curang selalu dibenci dan dikucilkan dalam pergaulan. Next, Kak Adit. Yang kedua, meyakini urgensi dan menyeru kepada kebajikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang maksudnya sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Frasa ini dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan sesuai kemampuan, yaitu dengan tangan atau kekuasaan. Jika dia adalah penguasa atau punya jabatan, dengan lisan atau minimal membencinya dalam hati atas kemungkaran yang ada. Dikatakan bahwa ini adalah selemah-lemahnya iman seorang mukmin. Yang ketiga, berpikir positif. Berpikir positif diawali dengan sebuah keyakinan pada diri sendiri, keyakinan bahwa dirinya mampu, keyakinan yang mengatakan bahwa diri beliau bisa. Jika Anda melihat diri Anda bisa, maka Anda akan bisa. Jika Anda melihat diri Anda akan menghasilkan, maka Anda akan menghasilkan. Jika Anda tidak bisa melakukan hal seperti itu, maka Anda masih dikuasai oleh pikiran negatif. Yang keempat, disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Next, Kak Adit. Baik, Mbak Yang Adit. kelima, ada empati peka terhadap perasaan orang lain. Pengertian empati adalah proses kejiwaan seorang individu larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan ataupun mengalami apa yang dirasakan atau dialami oleh orang tersebut. Empati merupakan kelanjutan dari sikap
simpati, yaitu perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya itu. Yang keenam, ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya merupakan suatu kualifikasi khusus apabila suatu manusia mengerjakan yang bukan pada bidangnya. Biasanya pekerjaan tersebut tidak akan mencapai dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, manusia harus yang ahli pada bidangnya agar semua pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketujuh, tanggung jawab. Seorang pemimpin dalam ciri sumber daya insani dalam perspektif Islam harus memiliki sifat tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan sehingga seorang pemimpin tersebut disukai serta tidak memiliki rasa kurang percaya diri terhadap apa yang akan dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Adit. Baik, Mbak Ririn. Semangat sekali, Mbak Ririn. Terima kasih. Izin melanjutkan. Eh, untuk selanjutnya, ciri dalam sumber daya insani dalam perspektif Islam adalah yang pertama menghargai orang lain. Menghargai orang lain merupakan salah satu contoh yang signifikan dan disukai oleh semua manusia. Seorang manusia harus mempunyai sifat ini dan tidak tabu dalam kritikan, tidak gila hormat, serta pujian. Mereka tidak menerapkan ilmu aji mumpung ataupun keberuntungan, melainkan punya suatu proses dalam mencapai suatu yang diinginkan. Berikutnya, Inisiatif dan kreatif merupakan suatu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat mengembangkan suatu pekerjaan dan merupakan ciri-ciri sumber daya insani dalam perspektif Islam. Nah, mungkin yang terakhir, dalam saya terakhir, kesimpulan. Jadi dalam konsep tata kelola sumber daya ekonomi Islam ini terbagi dalam dua bentuk yang kami bahas, yaitu terkait sumber daya alam dan berikutnya sumber daya insani. Dalam pengelolaan sumber daya alam tadi yang sudah dibahas, harus mempunyai makna yang di mana SDA yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, serta mempunyai langkah yang dapat diterapkan dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam tersebut. Seperti memakmurkan alam atau lingkungan, sama juga dengan menjaga sumber kelestarian sumber daya alam. Karena dengan memakmurkan alam sekitarnya, sehingga dapat membawa manfaat bagi manusia, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan memanfaatkan hasil alam yang baik dan bijak. Berikutnya itu usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat, menjadi berguna bagi manusia. Oleh karena itu, menghidupkan tanah yang tidak produktif merupakan petunjuk syariat secara mutlak. Berikutnya terkait dengan aspek sumber daya insani atau SDM. Dalam menciptakan ciri sumber daya insani yang tadi telah dibahas dalam perspektif Islam, yaitu amanah, meyakini urgensi dan menyeru kepada kebajikan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, berpikir positif, disiplin, empati, atau peka terhadap perasaan orang lain, ahli di bidangnya, tanggung jawab, menghargai orang lain, serta inisiatif dan kreatif guna menciptakan generasi sumber daya insani yang unggul, dan tentu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Berikut, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya kembalikan kepada Pak Ustadz Nujono. Silakan. Siap. Terima kasih Mas Aditya. Begitu saja pemaparan dari kami. Ustadz, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan kepada teman-teman yang lain. Kita masih punya waktu sangat panjang ya. Mari kita berdiskusi. Sebelum nanti terakhir kita akan eh, mengisi kuis ya, berkuis ria gitu ya, dengan soal-soal sederhana ya sebagai evaluasi pembelajaran kita yang sudah lalu. Disilakan kepada teman-teman kelompok yang lain untuk bertanya mungkin barangkali terkait dengan SDI ini. Ini menarik sekali nih bagi teman-teman, terutama yang memang bergelut di ya apa ya usaha atau di dunia kerja ya. Monggo silakan. Izin Mas Adi, Tutri mau nanya Mas. Silakan Mbak Utri. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Adi dan teman-teman mau nanya, mungkin mau diskusi aja. Tadi kan terkait sumber daya alam ya. Kalau dibahas sekarang kan lagi booming-boomingnya tuh terkait eksploitasi sumber daya alam yang begitu berlebihan, akan yang mana berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya kemarin yang lagi viral itu di provinsi saya, di provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya itu di Kabupaten Lamandau yang lagi viral, di mana mereka pemerintah ada beberapa oknum yang mengambil kebahagiaan masyarakat di sana, mengambil tanah di sana untuk kepentingan pribadi, mungkin untuk kepentingan pribadi yang kita tidak tahu itu untuk apa. Yang mana ini berdampak banget
terhadap kerusakan lingkungan, terhadap kualitas dan daya dukung bagi makhluk hidup yang ada di sana. Nah, menanggapi kasus ini mungkin teman-teman dari kelompok Mas Adit bisa dikasih tanggapannya seperti apa dan saran lebih baiknya seperti apa dan bisa dikasih juga contohnya seperti apa gitu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Utri. Ada lagi yang mau ditanyain? Apa langsung dijawab, Tat? Silakan dijawab sambil menunggu yang lain juga nggak apa-apa. Ya, Oh, direspon aja juga nggak apa-apa. Yang lain juga. ya. Dipersilakan teman-temanku yang ingin menjawab. Baik, Pertanyaan terima Mbak kasih Utri itu Bang. tentang Ya, eksploitasi alam untuk kepentingan pribadi. baik, terima kasih Mbak Utri atas pertanyaannya. Mungkin Mas Pujono mau jawab? Oke, Boleh. oke, saya nggak apa-apa. Jadi mungkin di dalam Oh, slide siap. kalau Nanti dalam saya ini. ya, oke. Jadi sebetulnya di dalam slide sudah dibahas terkait pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Islam ya. Tadi ada dijelaskan Mas Mujiono kalau nggak salah, yaitu mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Mungkin dalam hal ini Mbak Putri berbicara terkait eksploitasi lingkungan. Sebetulnya di negara kita sudah punya namanya aturan AMDAL ini. AMDAL itu kan analisis mengenai dampak lingkungan. Di mana ya mungkin ya menurut pribadi saya ya, kajian mengenai dampak besar dan penting dalam pengambilan keputusan di AMDAL itu tidak tepat atau sebutannya tidak sesuai prosedur yang berlaku, sehingga eksploitasi lingkungan yang seharusnya masuk dalam zona hijau atau zona yang di mana itu untuk paru-paru paru-paru wilayah lah istilahnya untuk oksigen dan lain-lain tidak dilakukan, sehingga dampaknya akhirnya seperti banjir, tanah longsor, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Mungkin ada yang lain, silakan untuk menambahkan. Saya mau kan dikit aja. Jadi sebenarnya kalau misal kita lihat pada perspektif ekonomi Islam, tentu kita akan kemudian merujuk atau mempedomani apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 56 yang artinya kira-kira begini. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau misalnya kita merujuk pada itu, satu bahwa apapun yang kita lakukan tidak perlu sampai harus melampaui batas. Inilah yang kemudian menjadi persoalan dalam diri manusia, bahwa ketika alam dengan segala harta kekayaan di dalamnya, kita mengambil secara ugal-ugalan dan lupa bahwa ini akan merusak dampak lingkungan. Makanya tadi disebutkan bahwa ada analisis dampak lingkungan yang kemudian harus dilakukan sebelum menjalankan perusahaan-perusahaan, entah itu di Kalimantan, di Maluku Utara, Papua, dan lain-lain. Tapi di beberapa perusahaan-perusahaan yang notabene dikatakan bahwa eksploitasi alam segala macam, sebenarnya yang harus dilakukan adalah ketika setelah dieksploitasi, setelah digundul hutan kan misalnya, itu kan perlu adanya reboisasi ataupun penghijauan kembali. Tapi di beberapa daerah, khususnya di daerah Kalimantan, kalau saya nggak salah, itu kan setelah dilakukan eksploitasi besar-besaran, itu menjadi kolam gitu ya, Mbak Utri, menjadi kolam yang besar, sehingga Iya, benar. itu kan menjadi
merusak alam, dan itu pun Tuhan sudah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Itu yang kemudian menjadi soal bersama. Tapi kemudian kalau menurut hemat saya bahwa kalau misalnya dibilang itu tidak memberikan manfaat kepada banyak orang, tidak juga. Karena ketika misalnya perusahaan itu dibuka misalnya, akan ada para pegawai yang itu datang dari masyarakat sekitar. Yang itu artinya bahwa akan ada pemasukan tambahan segala macam untuk para masyarakat yang ada di situ. Tapi yang kemudian dipersoalkan adalah eksploitasi secara ugal-ugalan dan barbar, sehingga yang nantinya akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Saya ambil contoh misal di daerah saya. Itu ada namanya Sungai Sagea. Itu sudah tercemar dan kotor sekali. Padahal Sungai Sagea itu adanya di daerah Halmahera Tengah, Maluku Utara. Untuk teman-teman yang belum tahu, itu Sungai Sagea yang awalnya bersih banget dan dijadikan sebagai sumber mata air dan dijadikan untuk minuman, untuk makanan, cuci pakaian segala macam. Akhirnya dengan adanya perusahaan tambang nikel yang ada di Halmahera Tengah, Maluku Utara, akhirnya berdampaklah kotor, akhirnya kotor, dan masyarakat di sekitar melakukan protes. Masyarakat awalnya menyetujui bahwa boleh melakukan pengambilan kekayaan alam yang ada di sana, tapi kemudian tidak boleh secara ugal-ugalan, harus juga melakukan reboisasi dan segala macam, sehingga alam bisa kembali digunakan dengan baik, karena Tuhan menciptakan alam dan sisinya memang untuk kita, tapi Tuhan juga sebutkan dan menjadi way of life, menjadi pedoman bahwa segala sesuatu yang melampaui batas itu tidak baik. Mungkin itu sih Mbak Hutri dan Ustadz. Kalau mungkin ada tambahan, monggo silahkan. Iya Wah, udah benar sih, Muji. mantap ini. Mantap Mas Ayatnya, Muji. Keren Mas ada Adit, ayatnya Mas juga. Muji keren. Keren Mas Muji. Pak Ustadz. Pas lagi saya baca itu Al-A'raf 56 itu, wala tufsidu fil ardi ya, Gila, Ardi. ba'da islahiha ya, ayatnya kan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, ya kan? Oke, mantap pas itu. Tentang eksploitasi alam ya, yang tidak boleh berlebih-lebihan, meskipun pada dasarnya alam ini kan buat manusia gitu ya. Iya Sebaiknya benar. kan alam ini nggak apa-apa digunakan, tapi harus dilestarikan kembali gitu. Iya Makanya benar. perlunya ada namanya penghijauan ya, penghijauan lahan gitu. Hmm. Ini hijau juga sih, teman, hijauannya sama gedung-gedung, sama kaca-kaca apartemen ya, sama kolam-kolam. Tapi Iya nggak Pak. apa-apa juga kalau misalnya ada upaya untuk menjaga dengan cara yang lain. Tapi ya itu tadi, resiko pasti akan ada yang terjadi Iya, ya, kekeringan lah ya, iya eh, benar. polusi dan lain sebagainya. Bagi tadi yang kelompok tadi jawab AMDAL itu memang penting ya. Analisis apa namanya istilahnya tadi? Mengenai dampak lingkungan Pak Ya, Ustadz. dampak lingkungan ya. Berarti yang dipantau, yang dilihat dulu dampak lingkungannya ya. Jangan eh, semerta-merta hanya mendapatkan keuntungan gitu ya. Atau sini kelihatan prospek gitu untuk project atau pabrik atau apapun lah gitu ya. Tapi dampaknya tidak diperhatikan. Saya rasa kalau orang pemerintahan atau AMDALnya itu jujur, saya rasa tidak akan terjadi yang namanya eksploitasi itu kan. Cuman masalahnya kan ini ya, proyek atau orang-orang yang berkecimpung di dalamnya itu kan banyak yang tidak jujur, bahkan ada yang bermain juga di AMDALnya. Nauzubillah lah. Nah itu kira-kira ini apa respon dari saya juga ya. Iya, Teman-teman yang lain mungkin ada iya, juga. Silakan. iya, Ustaz. Tapi kalau yang dibilang sama Mas Muji tadi, uh, benar sih kalau misalnya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang masuk di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya di Kabupaten Lamandau, itu tetapi yang ini apa namanya yang kurang setujunya itu yang orang setempat tidak dipekerjakan di situ, Mas Muji. Ya, ya, Jadi ya. mereka tidak dipekerjakan, jadi mereka hanya melihat dan merasakan
apa sih namanya, dampak dari pabriknya itu, dampak buruk dari pabriknya gitu. Dan ada satu sungai, benar yang dikatakan Mas Muji hampir sama. Ada satu sungai di Kabupaten Lamandau itu dijadikan apa ya, tempat konsumsi mereka ya, maksudnya kayak tempat masak, ngambil airnya dari situ, mau mandi dari situ juga gitu. Karena tuh benar-benar bersih airnya dan emang dari kayak mata air gitu. Dan karena adanya apa namanya, dari perusahaan-perusahaan asing yang datang di Kabupaten Lamandau sehingga itu tidak bisa lagi digunakan gitu, dan sempat kekosongan mata air gitu mereka gitu. Dan saya kurang mau mengetahui bagaimana Pemprov setempat seperti itu, Ustaz. Dan harusnya kan kita yang berpijak di bumi itu, maksudnya berpijak di bumi Tambun Bunga, di bumi Kalimantan Tengah kan, maksudnya kita di di apa ya, maksudnya dipergunakan dengan baik ya. Tapi tidak dipekerjakan malahan di perusahaan itu, malah kita merasakan dampaknya gitu. Tapi mungkin ini menurut saya nih Mbak Putri, sedikit maaf ya. Gimana tuh Kak? Gimana Kak? Gimana, Kak? Kalau yang saya lihat dari beberapa pengalaman dan penelitian, penelitian. Gimana Kak? Ada beberapa kenapa orang tempatan itu, ada beberapa alasan. Ini sedikit alasan ini sebenarnya. Ada kenapa orang tempatan itu tidak diambil untuk dikerjakan suatu perusahaan tersebut. Yang paling pertama itu masalah yang paling besarnya itu orang sekitar tidak punya basic, tidak SDM-nya masih belum terlatih. Itu dia. Ini contoh nih. Contoh yang saya perhatikan ada di tempat pulau saya itu, bukan pulau sih, di kota namanya Kota Dumai. Kota Dumai. Jadi pada saat itu mereka membangun satu rumah sakit umum lah gitu kan, satu rumah sakit umum. Nah, satu rumah sakit umum itu kan rumah sakit tentunya butuh SDM bidan, perawat, dokter. Nah, mereka heran kenapa kita nggak bisa mengambil orang-orang sekitar karena memang orang-orang sekitar nggak ada basic pendidikan seorang bidan, seorang perawat, bahkan seorang dokter gitu kan. Kita terpaksa mengambil dari luar gitu kan. Karena memang harus benar-benar sesuai dan porsinya itu harus berjalan dengan baik gitu. Maksudnya perusahaan atau fasilitas kesehatan ataupun transportasi lah contohnya gitu kan. Jadi mereka ujung-ujungnya memang orang sekitar itu tidak ada keahlian dan kemampuan di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua, solusinya ada. Solusinya ada. Mungkin perusahaan sekitar bisa membagikan dana CSR-nya itu bisa membagikan beasiswa kepada orang-orang sekitar atau anak-anak tempatan, membantu beasiswa untuk sekolah, untuk kuliah, sehingga mereka mampu bersaing dan mampu beradaptasi lah dengan apa yang ada di tempat mereka sekarang. Problemnya itu kalau menurut saya yang paling pertama, kenapa alasan orang tempatan itu terkadang cuma diambil sebagai seorang security, seorang cleaning service, karena memang mereka pada dasarnya, kalau yang saya temui memang tidak ada basic pendidikan di situ yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Nah, solusinya cuma ada satu, sebenarnya banyak solusinya cuma ada satu. Kalau untuk di tempatan perusahaan-perusahaan yang di dekat di sekitar kita, mungkin bisa membagikan dana-dana beasiswa, karena memang itu wajib sebenarnya. Ada perusahaan berdiri di suatu tempat, suatu wilayah, dan untuk anak tempatan ada dana-dana, saya lupa apa nama dananya itu, ada. Menurut saya itu sih. Ya CSR itu kan. Itu menurut saya sih Mbak Putri. Saya dong. Saya tambahin lagi. Ya gimana biar, Mas Muji? Makasih salam. Biar seru aja diskusinya Tat ya. Biar seru aja. Silakan Pak Ustadz Muji. Mantap Ustadz Muji. Ustadz Muji, kok tadi malam gak ada Ustadz Muji? Ustadz Muji selalu di depan. Saya lupa bikin materinya kemarin. Bagus. Waduh. Ya, Ustadz Muji siap diterbangkan di Gaza. Awasin. Enggak. Kok baru malam ini? Maksudnya tadi malam kemana Mas Muji? Saya jualan. Ya, ini bisa dilanjutkan. Silakan. Oke, siap. Itulah. Jadi kalau misalnya kita lihat persoalan perusahaan, entah itu tambang ataupun kelapa sawit dan lain-lain,
yang secara substantif itu adalah dikatakan eksploitasi. Saya juga punya beberapa contoh bahwa bukan hanya di Kalimantan, tapi ada juga di Riau, dan ini saya baca di bukunya Muhammad Fitra Yunus, judulnya Ilusi Kedaulatan Ekonomi, bukunya warna hitam, ditulis di tahun 2015 kalau saya nggak salah. Jadi kata dia, kalau misalnya tadi dibilang alam rusak segala macam, mungkin itu berdampaknya besar lah ya, besar. Tapi ada juga yang sangat biadab adalah ketika di Riau itu untuk melakukan pembebasan lahan, ketika misalnya warganya tidak mau memberikan lahannya untuk dijual dan dijadikan sebagai perusahaan kelapa sawit, karena di Riau memang tempatnya kelapa sawit, itu beberapa warga lokal itu ditembak mati. Itu menurut Muhammad Fitra Yunus yang dia tulis berdasarkan hasil penelitian dia di sana. Kalau misal kita lihat kan, itulah kenapa menjadi penting untuk saya dan kawan-kawan per hari ini belajar tentang pengelolaan dan pembangunan sumber daya insani, bahwa ketika kita menjadi khalifah ataupun manusia yang sudah diwajibkan untuk hidup dan bertanggung jawab atas alam dan sekitarnya, tentu harus juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan ataupun nilai-nilai insani yang ada dalam setiap manusia. Itu kan juga menjadi soal, dan itu menjadi penting kita untuk belajar bahwa ketika misalnya ada warga yang kemudian tidak memberikan lahannya untuk dijual dan untuk dijadikan sebagai perusahaan, kita juga tidak perlu secara buas untuk membunuh segala macam, karena itu terjadi di Riau dan itu ditembaki dan meninggal. Itu kan beberapa contoh-contoh yang harusnya kita menjadi sama-sama belajar, dan kenapa sumber daya insani ini menjadi penting, karena apa? Karena pada sumber daya insani dalam perspektif ekonomi Islam itu yang saya tahu adalah bukan hanya tentang bicara soal material, bukan hanya bicara soal harta benda keduniaan, tapi juga bicaranya soal bagaimana nilai-nilai spiritual itu yang didasari oleh prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa terpatri, bisa benar-benar diilhami dengan baik oleh setiap diri manusia. Kalau misal itu sudah diimplementasikan dengan baik, bahwa nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keimanan, keyakinan itu bisa diilhami dengan baik oleh setiap diri manusia, tentu saya rasa tidak akan ada satu eksploitasi secara berlebihan terhadap alam dan sekitarnya. Yang kedua, tidak akan terjadi adanya pembunuhan ataupun kekerasan-kekerasan yang kemudian kalau kita lihat beberapa hari kemarin ada di Rempang sana, bahwa terjadi pemukulan dan lain-lain lah, dan itu kan terjadinya kekerasan. Kalau misalnya saya rasa beginilah, saya rasa kalau misalnya nilai keimanan, nilai spiritual itu tinggi dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, saya rasa harusnya ada upaya-upaya persuasi, cinta damai, belas kasih, sehingga tidak akan ada lagi tuh satu eksploitasi alam secara berlebihan, dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hari ini kita bahas dalam ekonomi Islam, yaitu tentang pengelolaan dan pembangunan sumber daya insani dan alam. Mungkin itu saja Mbak Hutri dan Ustadz dan kawan-kawan untuk tambahannya. Masya Allah. Ya, saya ingin merespon satu mengenai sumber daya ya. Nah inilah kadang-kadang mungkin mengenai sumber daya ya di suatu daerah gitu ya. Memang kita ini kan belum merata ya. Misalnya kayak orang yang kuliah aja dulu. Misalnya di daerah itu lebih minim gitu pendidikan gitu. Paling SMP gitu ya, SMA paling tinggi gitu ya. Sulit gitu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Gimana bisa gitu ya kalau seorang itu satu daerah itu bisa berkembang atau bisa memiliki sumber daya yang mumpuni gitu ya. Nah, sehingga akhirnya diisilah oleh orang-orang asing gitu. Kalau masih orang Indonesia, saya rasa itu masih oke aja gitu. Masih ngabdi gitu kan untuk negeri sendiri kan. Tapi kalau misalnya untuk suatu proyek besar misalnya aja, contoh misalnya kayak IKN yang di Kalimantan kan. Siapa yang bekerja di situ kan? Lagi-lagi tadi juga sudah disampaikan ya,
paling banter kita jadi orang keamanan dan semacamnya gitu. Paling tinggi mungkin ini pengawas. Tapi yang tenaga-tenaga ahlinya didatangkan dari luar misalnya. Meskipun mungkin ada yang tidak setuju ya bahwa kita ini di Indonesia kekurangan sumber daya. Kalau saya sendiri juga sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Mungkin meratanya sumber daya memang mungkin iya kita setuju itu. Termasuk di kampung saya juga di daerah gitu ya. Itu juga sangat minim sumber daya manusia ya. Sumber daya alamnya itu besar, banyak gitu. Tapi kan dikuasai oleh orang-orang, bisa dikatakan orang-orang asing gitu. Di kampung saya itu teman-teman itu ada namanya sekarang itu yang lagi panas gitu ya, viral juga. Sampai-sampai itu eh, berminggu-minggu gitu ya demo ke gubernur gitu. Itu mengenai pertama itu masalah pembukaan lahan tambang juga ya. Tambang yang kemarin itu ada yang didor juga ya rakyat biasa gitu ya oleh aparat dan ada juga yang ditangkapin gitu karena dia mempertahankan kebun kelapa sawitnya. Tapi ada satu lagi tuh yang lebih ini lagi dan itu masih ilegal sampai sekarang itu tambang tambang emas gitu teman-teman. Yang mana isinya itu atau hasilnya itu bukan dinikmatin oleh warga setempat gitu. Bahkan dampak alam yang dieksploitasi itu secara berlebihan itu menjadi berdampak terhadap masyarakat gitu. Dan ini tanah longsor dan lain sebagainya ya. Nah, dan kemudian kaitan dengan masalah SDM tadi. Jadi ini salah satu contoh juga berarti ya. Maksud saya salah satu contoh yang ada di negeri di daerah saya. Belum lagi mungkin kita lihat di daerah-daerah eh, timur sana yang juga tambangnya bertahun-tahun itu dikuasain oleh asing ya. Kita hanya dapat puing-puingnya aja. Oke lah kalau dapat CSR, tapi kan tidak bisa menutupin gitu ya, menutupi dari dampak lingkungan yang dihasilkan gitu dari sebuah tambang atau pabrik tersebut. Nah, yang kedua mengenai masalah sumber daya pendidikan. Pendidikan kita ini memang kadang-kadang eh, pendidikan kita ini memang rata-rata tidak apa ya istilahnya. Kebanyakan kita juga memiliki pendidikan itu tidak sesuai dengan keahlian atau bidang yang dibutuhkan gitu di lapangan sehingga ini juga lah yang mengakibatkan kurangnya sumber daya tadi, sumber daya insani tadi. Ya, kemampuan kita itu dan keahlian kompetensi yang kita miliki itu tidak sesuai dengan lingkungan atau dunia kerja eh, yang memang membutuhkan gitu tenaga ahli atau tenaga khusus gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Dengan alasan itulah itu ya penguasaan-penguasaan oleh pihak-pihak asing gitu seperti itu ya. Tenaga ahli didatangkan dari luar negeri dan semacamnya gitu. Contoh kereta cepat aja yang dekat kan. Siapa yang buat desain dan segala macamnya kan? Kita banyak lah ya pokoknya contoh-contoh yang dekat di sekitaran kita. Belum lagi kemarin tuh Pulau Rempang ya. Sekarang karena ada kasus Palestina yang lebih global dan mendunia, nggak tahu kita bagaimana kasus dan episode lanjutannya itu. Saudara-saudara kita yang di Rempang kan, yang mereka itu secara turun-temurun sudah menguasai pulau tersebut, daerah tersebut, tapi dengan enaknya ya dengan alasan ini adalah aset negara, tanah milik negara dan semacamnya, ya proyek nasional, strategis nasional, akhirnya rakyat menjadi korban gitu. Saya sendiri juga tidak setuju. Terlepaslah eh, ini merupakan proyek nasional dan segala macamnya gitu ya. Bukan berarti kita menolak gitu ya atas penguasaan terhadap Pulau Rempang ini bukan berarti kita menolak terhadap proyek nasional. Gitu. Tapi sebenarnya bagaimana hak-hak rakyat ini bukankah tujuan dari pembangunan itu kan juga untuk rakyat gitu. Tapi bagaimana kalau kita melihat rakyat sendiri tidak apa ya mendapatkan hak-haknya gitu. Justru terbuang dan terasing dan terusir dari tempat tinggalnya sendiri. Dan ini banyak sekali ya secara nasional, internasional dan global juga banyak terjadi.
di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula lah yang dirasakan oleh warga Palestina saat ini gitu ya. Oke, kembali ke studio ke sana. Di sini agak ramai nih suasananya nih. Silakan direspon. Ada lagi yang komentar atau ingin berikan tanggapan? Ada kemana? Gelap ya. Karena mau saya. Dia mah Tidak, ya. Ustaz. Nah, Tidak, Ustaz. ya. Ada Prof. Ada nggak suaranya tadi? Ada, Ustaz. Nah, ya. Monggo yang lain? Nggak Kuisnya ada? pakai waktu ya Ustadz? Mana? Kuisnya pakai waktu ya Ustadz? Oh, jangan-jangan lagi ngerjain kuis ini. Saya belum kasih tahu itu. Enggak, Ustaz. Iya Pak Enggak. Ustadz. Pantasan dia Kirain main. Kami ngerjain nunggu Jadi kuis arahan, langsung ini. Ustaz. nggak apa-apa. Nunggu, Jadi itu memang nunggu arahan. setelah ini saya itu langsung instruksikan teman-teman itu untuk mengisi kuis ya setelah Oh, kuis ini. Nggak apa-apa. Mas Memang Adit kita udah kan ngisi. iya bagiannya sambil itu ngisi nih. saatnya kuis sekarang kan. Nah, Iya Pak cuman Ustadz. kuisnya ini kuisnya jujur-jujur aja yang apa yang polos-polos aja nggak kayak cak lontong kuis ini. Lain Siap, ini Ustaz. ditanya, lain ini ditanya, lain ini jawab. Silakan teman-teman kalau memang tidak ada komentar, monggo untuk dipelajari dan di ini kuisnya, tapi jangan di apa ya, jangan terlalu ngelihat internet atau inilah itu. Dicerna dulu, dipelajari materi-materi yang sudah kita diskusikan, nanti dijawab kuisnya. Tapi setelah klik satu soal itu akan berjalan hanya 30 menit saja ya, meskipun di situ ada 1 jam lebih. Jadi hanya 30 menit untuk mengisi soalnya. Ya, 30 menit. Silakan dimanfaatkan waktunya, dipelajari. Karena ini nilainya akan murni masuk ke nilai tambah di apa namanya nilai akhir nanti gitu teman-teman. Monggo Pilihan silakan. ganda ya, Ustaz? Ya, Ustadz ya bilang. izin, Ustadz. Ya, gimana ada pertanyaan? Kan kalau udah kebuka kan itu waktunya berjalan, Ustadz. Cuma Ah, mau lihat aja sebentar, udah ngebuka kuisnya. Itu berpengaruh nggak, Ustadz? Cuma mau lihat aja, Ustadz. Ternyata ya pakai waktu. nanti kalau Ayo lo udah Bifa. Ayo lo dibuka, Bifa. kalau udah dibuka itu dia jalan nanti. Jadi Terus jadi gini aja, langsung aja sekarang Bapak Ibu isi kuisnya. Nanti setelah kuis berarti kita udah selesai ya. Jadi saat ini apa namanya diskusinya kita pending dan kita selesaikan. Kita tutup sampai di sini. Jadi Bapak Ibu silakan mengerjakan kuis karena takutnya nanti udah diklik nanti ketutup gitu apanya durasinya berjalan gitu. Ya, tapi belum sempat jawab nomor 1 ya, baru lihat ya. Takutnya kalau udah diklik nanti takutnya kalau ditutup jadi nggak bisa buka lagi. belum belum Prof, itu masih pas klik kuisnya tiba-tiba kan ada waktu terus Hmm. langsung dikeluarin gitu. Apakah itu? Ya, coba klik lagi. Nanti takutnya udah Ayo lo ketutup Bifa. bisa Ayo diulang lo lagi. Bifa. Karena Tapi saya aku belum nggak bisa dibuka, Pak. gimana? Kalau aku masih loading terus dari tadi. Oh, Muter di Ayo mulu. lo. mungkin di Ayo refresh lo. aja dulu atau mungkin internetnya eh apa jaringannya juga Aku udah coba pakai wifi sama data masih sama. Ada berapa soal, Karusna? ada Malah 20 soal. enggak, karena di situ keterangannya kan 20. Pas aku ngeklik nggak bisa loading. Oh, soalnya udah Panas diklik dingin. apa gimana? Soalnya udah aku klik, Pak. Tapi Mungkin karena pas kita masih Zoom kali ini, jadi apanya jaringan adlinknya jadi ini apa ya? iya kali. Oh, jadi Jadi makanya loading dari tadi udah nunggu 15 menit. Pas baru oh, keluar buka. ini soalnya pilihan ganda ya, Mas Yudo. Jadi esainya nanti ini jadi gini, ini sekaligus gambaran untuk ujian tengah semester nanti UTS ya. Jadi soal-soal ini bakalan ada yang keluar gitu di ujian Oh, tengah Mas, semester nanti.
Ya, jadi Mas Muji silakan udah ngerjain ini, Pak. dipelajari. Nggak apa-apa, silakan. Ada yang sudah selesai atau udah proses? Udah, Iya, udah, Pak. Mas Muji. Tapi nilainya jelek OTW, banget, Pak. 75. Tapi kalau Mas 75 Muji lolos lah. peringkat 1. Mas Muji peringkat 1 nih. Oh, bohong, berarti bohong. kalau udah selesai, ada yang selesai berarti jaringan setempat yang masalah ya, bukan di jaringan Earthlink-nya. Coba Pak saya cek. Ustadz, Apa sih izin nanti pada terbatas? saat UTS batas waktunya Oh, juga sama gitu sampai jam 9 ya. malam juga atau Nanti sampai kalau malam? UTS itu waktunya biasanya maksimal 2 jam selama pemilihan. Tuh. Bapak sih izin Jadi, tanya memastikan. Nanti berarti UTS kita online ya, Pak ya? Tidak offline ya, benar? iya, iya, iya. Informasi dari kampus terakhir itu bisa online ya, online. Karena Siap. ini masih UTS. Mungkin nanti UASnya mungkin barangkali di offline sama kampus itu. Biar kita kenal juga lah di akhir semester. Ya, kalau yang di luar negeri, di luar daerah, di luar pulau, atau di luar jangkauan nanti bisa ke Jakarta lah sambil jalan-jalan. Ya, jadi silakan yang udah kerjakan ini udah banyak ternyata. Pantasan terlena tadi ya. Saya. Parah emang, Tat. Tapi ini terlalu cepat ini jawabannya cuma 7 menit, 5 menit, 10 menit. Berarti nggak terlalu mikir ya untuk menjawabnya ini. Tapi kalau ditampilin gini, yang nilainya di bawah kayak saya kayak merasa gimana gitu ya. Tapi yang lain nggak kelihatan, cuma saya doang yang lihat semuanya. Biasanya ya. Emang kelihatan nilai teman Bisa yang lain. melihat peringkatnya, Kelihatan, Tat, Bapak. kelihatan. Kelihatan angkanya, peringkatnya, nilainya. Oh, peringkatnya. Sama nilainya kelihatan. Jadi nilai 85, 80, 75. Wah, ada gitu ya. Oh, Terlihat, saya malu 75. ini biar fair aja nih sebenarnya. Nggak apa-apa. Ini kan untuk latihan ya, latihan. Tapi memang akan masuk ke ini. Nah, makanya itu keaktifan, diskusi dan tanya jawab itu bagian dari yang paling terbesar poin nilainya ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang kurang di kuisnya nanti bisa diskusi kita gitu ya, ditambahin itu. Sebenarnya jawabannya itu singkat-singkat banget dan sederhana gitu ya soal-soalnya. Nah, apalagi saya juga mengerjakan soal itu sesuai dengan diskusi kita kan, sebenarnya gitu. Nah, apa yang bahkan yang barusan diomongin itu keluar gitu dalam soal itu. Karena memang saya update gitu soalnya ya. Oke, mungkin barangkali itu saja kalau memang misalnya mau fokus ngerjain soal. Nggak apa-apa kalau mau dibaca-baca dulu, dicari dulu. Yang penting 30 menit maksimal. Lebih daripada itu lewat. Daripada ini 7 menit, 5 menit, ada yang berapa menit? 8 menit ya, 10 menit tadi. Nggak apa-apa. Intinya usahakan jangan sampai di bawah 70 ya. 75 ke atas, 10 ke atas. Kalau di bawah itu nanti takutnya nggak lolos. Ya. Ada pertanyaan di samping mengenai kuis bagi yang berjuang, monggo lanjutkan, nggak apa-apa. Nanti Lagi pada kita, fokus ngerjain kuis, Tat. oh iya, iya, monggo. Padahal belum ada instruksinya ya, karena Iya, udah ngelihat aja Soalnya langsung. iseng diklik, pas diklik langsung muncul timer gitu, Pak. iya. Iya Soalnya benar. waktunya cepet kan, Pak. Tat, makanya Tapi meskipun cepat waktunya, jawabnya lebih cepat lagi, nggak nyampe 10 menit udah selesai. Padahal waktunya 30 menit. Ya oke, silakan aja dulu nanti bisa kita diskusikan setelah ini sambil saya absensi ya. Silakan dulu untuk dikerjakan, nggak usah buru-buru ya. Di jawabannya santai saja dan difikirkan. Jadi ada yang nomor 4 itu kan nggak selamanya semuanya benar, semuanya salah. Itu hanya jebakan-jebakan saja. Ya, jadi dicerna dulu. Bisa saja semuanya benar. Ternyata bukan semuanya benar itu jawabannya gitu. Tapi bisa jadi kalau memang dia apa sesuai dengan pertanyaannya bisa itu jawabannya gitu. Itu namanya jebakan ya supaya nanti teman-teman bisa mencernanya. Monggo silakan ya. oh, berarti tadi saya terjebak, Tat, berarti. Terjebak. Saya terjebak. Ya, kalau semuanya salah belum tentu juga itu yang semuanya salah, kata-kata semuanya salah itu juga yang benar kan. Maksudnya bisa saja ada jawabannya gitu. Biasanya kan kalau di tempat lain mungkin semuanya salah, memang salah semua kan isinya gitu.
harus diklik yang semuanya salah itu. Tapi kalau ini bisa jadi sebenarnya ada yang benar di situ. Cuman ada semua salah itu bisa jebakan gitu. Karena harus dibaca. Ya, monggo silakan. Mulai sekarang, Ustadz. Ya, Bismillah, mulai sekarang aja. Nanti setelah itu saya absen kalau udah selesai ke Bapak Ibu. Karena memang kita hari ini nggak perlu panjang-panjang nih pertemuan terakhir ini sebelum ujian tengah semester. Silakan.